Halo, selamat berjumpa lagi kawan-kawan pada YouTube channel saya Alan Christian Singkali. Kali ini kita akan mencoba untuk membacakan salah satu karangan Ibrahim Tan Malaka yang dituliskan dalam bahasa Belanda pada tahun 1924 berjudul Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku yang ditulis dalam bentuk brosur ini ditulis Tan Malaka dalam bahasa Belanda tahun 1924. Ia membuatnya dalam pengasingan di Kanton. Brosur Naar de Republik Indonesia ditulis lebih awal dibanding Indonesia Vrij oleh Muhammad Hatta pada tahun 1928 atau Mencapai Indonesia Merdeka oleh Soekarno tahun 1933. Brosur yang diselundupkan ke Hindia Belanda secara ilegal ini yang menginspirasi pembuatan dua buku karya Dwi Tunggal itu. Salah satu gagasan penting dalam buku ini adalah sistem pengolahan bangsa oleh organisasi tunggal yang efisien, mirip negara sosialis pada umumnya. Tidak meniru sistem trias politika Montesquieu. Mengapa demikian? Karena badan legislatif hanyalah warung kopi orang-orang kuat. Mereka hanya sebatas membuat aturan dan hanya ongkang-ongkang kaki saat badan eksekutif pontang-panting menegakkan eksistensi negara. Bahkan cuma sekedar mengkritik. Akibatnya, karena kurang pekerjaan, mereka akan berselingkuh dan kong kali kong dengan badan negara lainnya demi perut sendiri. Gagasan Tan Malaka ini benar-benar berlaku. Saat ini kita hanya bisa menyesali perilaku badan legislatif kita yang benar-benar bertindak sesuai ramalan Tan Malaka. Nah, langsung saja kita akan membacakan bab pertama dari rangkaian buku ini berjudul Situasi Dunia. Nah, sesuai dengan tahun penulisan buku ini, situasi dunia yang dimaksud adalah pada tahun 1924. Baiklah, kita akan langsung membacakan bab 1, Situasi Dunia. Perang Dunia tahun 1914 sampai 1918 dalam pengertian ekonomi telah membagi dunia dalam dua bagian. Negeri-negeri yang kalah yaitu Jerman, Austria, Hongaria, dan Turki. Juga Rusia, di mana kaum buruh telah memegang kekuasaan dalam bidang ekonomi, tergolong pada negeri-negeri itu. Negeri-negeri yang menang yaitu Perancis, Italia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Negeri-negeri yang kalah perang tak lama sudah perang sangat menderita. Kekurangan bahan makanan, hasil-hasil pabrik-pabrik, modal, dan bahan mentah untuk industri-industri. Kecuali perjanjian Versailles telah mewajibkan Jerman membayar kepada negeri-negeri sekutu setiap tahun ratusan juta mark emas rampasan perang. Negeri-negeri seperti Perancis, Inggris, Italia sekalipun tergolong pemenang perang karena biaya yang kembali uang pinjamannya dengan bunga. Austria yang telah merosot menjadi negeri setengah jajahan dengan wajar, terikat baik di bidang ekonomi dan karenanya sudah tentu tak mampu mengadakan tantangan. Jerman yang tak pernah dipercaya oleh negeri-negeri sekutu sekarang diikat kuat-kuat. Jerman telah mendapatkan uang 800 juta mark emas dengan mengorbankan kemerdekaan ekonomi, politik, dan militernya. Juga Jerman sekarang menjadi setengah jajahan. Militerisme Jerman yang kalah sekarang berada di bawah telapak kaki negeri-negeri sekutu. Negeri-negeri sekutu ini sekarang menguasai persoalan militer Jerman. Besarnya dan mutu tentara sekarang ditentukan oleh negeri-negeri sekutu. Pengawasan ini lebih jauh meliputi anggaran belanja dan keuangan Jerman. Negeri-negeri sekutu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran uang Jerman.
Pengawasan ini lebih jauh meliputi anggaran belanja dan keuangan Jerman. Negeri-negeri sekutu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran uang Jerman. Sudah tentu pendapatan yang diperoleh dari pajak harus lebih besar daripada pengeluaran. Sisa dari pendapatan sudah dipotong pengeluaran harus diserahkan kepada negeri-negeri sekutu. Bank negara, sesudah bank yang berpengaruh di Jerman sebagai urat nadi penghidupan ekonomi modern suatu negeri, telah diinternasionalisasikan, yaitu diusahakan dan diawasi oleh negeri-negeri yang menang perang. Perbudakan ekonomi yang diderita Jerman sekarang ini sudah tentu disertai dengan penindasan politik. Itu berarti bahwa di bidang politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri, Jerman harus tunduk pada kehendak negeri-negeri yang menang perang. Hanya pemerintahan semacam itulah di Jerman sekarang ini yang mungkin melaksanakan dengan patuh ketentuan-ketentuan dalam rencana DOS. Rencana DOS bukan saja menjamin besarnya pembayaran hutang kepada negeri-negeri sekutu, akan tetapi juga bermaksud membunuh industri-industri dan perdagangan Jerman. Jerman tidak diperbolehkan menghasilkan barang-barang dagangan yang lebih baik dan lebih murah daripada barang-barang dagangan negeri sekutu. Sebagaimana halnya sebelum terjadi perang besar, itu Perang Dunia 1914 sampai 1918. Karena peperangan, maka Jerman kehilangan semua tanah jajahannya dan karenanya ia juga kehilangan pasaran untuk hasil-hasil pabrik dan bahan-bahan mentah untuk pabriknya. Ditambah pula dengan hancurnya atau dirampasnya kapal-kapal niaganya, baginya sangat berat untuk membangun kembali industrinya tanpa bantuan dari luar, terutama dari Amerika. Di pihak lain, Jerman sekarang buat sementara waktu tidak merupakan saingan negeri-negeri sekutu di tanah jajahan, Indonesia, India, dan sebagainya. Dan di negeri-negeri setengah jajahan, Tiongkok, Persia, dan Turki. Sekarang kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa di negeri-negeri ini semua pengaruh Amerika sangat pesat perkembangannya. Mengalirnya modal dari negeri yang kaya-kaya seperti Amerika ke negara-negara yang menang dan kalah perang Eropa dan ke negeri-negeri setengah jajahan Asia, di mana kapitalisme masih berada pada tingkat permulaan dan di mana ada kemungkinan untuk berkembang lebih lanjut. Mengalirnya kapital yang berlebih-lebihan ini ke negeri-negeri yang menderita kekurangan menimbulkan pertanyaan di kalangan revolusioner kita sendiri. Apakah tidak mungkin tahun-tahun krisis ini diikuti dengan suatu masa damai atau pacifistis period, yaitu perkembangan kapitalisme dengan damai, sebagaimana yang telah terjadi pada akhir pertengahan abad yang lalu. Ini berarti bahwa jatuhnya kapitalisme tidak perlu terjadi sekarang ini. Mungkin 10 atau 20 tahun lagi. Pertanyaan ini tidak bisa kita jawab dengan ya atau tidak. Di barisan kita sendiri seorang sejajar Trotsky menegaskan bahwa masa damai itu mungkin ada. Di pihak lain terdapat cukup alasan yang meramalkan bahwa kapitalisme dunia segera akan runtuh. Karena adanya ratusan kemungkinan yang menyetujui dan menentang ramalan akan adanya masa damai. Kita seharusnya jangan tenggelam dalam kemungkinan-kemungkinan itu. Jika kita sekarang menyusun neraca politik, kita harus berkata bahwa kemungkinan akan berhasilnya suatu pukulan umum terhadap kapitalisme dunia tidak begitu besar daripada tahun-tahun pertama sesudah revolusi Rusia pada tahun-tahun 1918, 1919, 1920. Terangkan sudah bahwa kita pada masa sekarang ini tidak lagi dalam keadaan ofensif atau menyerang, akan tetapi dalam defensif atau mempertahankan diri. Karena pada bulan Oktober 1923, kita tidak mempergunakan kesempatan memukul hancur borjuasi Jerman. Maka borjuasi Jerman kemudian melakukan ofensif atau serangan dan partai kita di Jerman dipaksa bekerja di bawah tanah. Juga di Italia, di mana teror fasis masih tetap berlaku. Partai kita terus harus bekerja di bawah tanah. Di Inggris, di mana partai kita yang masih muda pada beberapa tahun yang akhirnya mendapat kemajuan. Pemerintah sosial demokrat dari McDonnell diganti oleh pemerintahan konservatif dari Ludwig. Juga di mana kaum buruh buat sementara waktu harus mundur terhadap reaksi. Di India,
negeri tempat bergantung mati hidupnya imperialisme Inggris. Pergerakan non-koperasi yang dipimpin oleh Gandhi pada tahun 1920 sampai 1922 telah dapat menggerakkan jutaan orang yang tertindas dalam satu demonstrasi. Sekarang menjadi pergerakan parlementer yang tenang dalam tubuh Partai Swarai. Terhadap gejala-gejala yang membela akan ada suatu masa damai, timbul kekuatan yang tiap waktu dapat menghancurkan impian-impian akan adanya perkembangan kapitalisme dengan damai yang senantiasa nampak makin jelas. Salah satu dari kekuatan-kekuatan itu yang senantiasa mengancam hendak menghancurkan kapitalisme dunia ialah persaingan atau pertentangan antara berbagai negeri kapitalisme sendiri. Pertentangan antara kapitalisme Inggris dan Prancis nampak lebih mendalam dari apa yang kita dapat lihat sepintas lalu. Tak dapatlah dibantah bahwa pertentangan ekonomis dan politik antara dua negeri imperialis itu akan menyebabkan perang baru. Jerman yang sekarang menjadi salah satu negeri setengah jajahan yang tertindas dengan wajar mengharap dapat mempergunakan tiap kesempatan yang baik untuk membebaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Kesempatan itu bisa didapatkan jika persatuan antara negeri-negeri sekutu terpecah belah karena pertentangan-pertentangan yang tumbuh di kalangan sendiri. Juga di timur jauh, persaingan antara berbagai imperialis makin tajam. Jepang yang merasa dirinya terancam oleh persekutuan Inggris Amerika telah jatuh dalam pelukan lawannya yang terbesar yaitu Soviet Uni. Pertentangan-pertentangan antara negeri-negeri kapitalis, baik yang ada di Eropa sendiri maupun di pasaran Asia, setiap waktu dapat menimbulkan perang dunia baru. Pembangunan pangkalan armada di Singapura yang sekarang diteruskan penyelesaiannya oleh pemerintah konservatif Inggris. Pameran perang-perangan di Lautan Teduh dengan maksud mengeratkan kerjasama antara armada-armada Amerika, Inggris, dan Belanda untuk menghadapi kemungkinan perang antara Amerika dan Jepang. Perbaikan angkatan darat dan angkatan laut di Jepang dengan tergopoh-gopoh. Semua itu memperkuat dugaan akan adanya perang dunia baru di Lautan Teduh yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada perang dunia akhir-akhir ini. Pertentangan nasional dari berbagai negeri-negeri kapitalis di dunia yang terpaksa harus melakukan imperialisme dan perang imperialisme bukanlah pertentangan satu-satunya. Perkembangan kapitalisme membawa pertentangan yang tak dapat didamaikan antara borjuis dan buruh, yaitu pertentangan kasta yang setiap waktu akan menghancurkan sistem kapitalisme dan membangun sistem baru di atas puing-puing reruntuhannya. Proletariat dunia yang karena jumlahnya dan setia kawannya sekarang secara organis nampak tersusun lebih kuat daripada borjuis dunia. Pada masa sekarang ini, jauh lebih siap untuk merubah tiap-tiap perang imperialis menjadi perang kasta. Tak dapat disangkal bahwa sikap proletar dunia dalam menghadapi kemungkinan perang dunia sekarang akan berbeda daripada sebelum 1914. Kaum sosial demokrat yang dulu menyerahkan kaum buruh kepada kaum borjuis untuk dijadikan umpan meriam, di kemudian hari akan tak mampu lagi menipu dan mengkhianati kaum buruh. Jika di masa sebelum perang dunia belum terdapat satu partai komunis yang tersusun rapi, sekarang Internasional yang ketiga telah mempunyai seksi-seksi revolusionernya hampir di semua negeri di dunia. Pada masa sekarang ini, kaum buruh Eropa Barat di bawah pimpinan Serikat Sekerja Internasional Amsterdam beraliran sosial demokrat sedang melakukan perundingan dengan Serikat Sekerja Internasional Moskow. Dengan perundingan ini akan tercipta satu persatuan dari kedua internasional itu yang akan mewujudkan satu kekuatan dunia yang belum pernah ada di dunia. Jika persatuan ini telah dapat terbentuk, maka runtuhnya kapitalisme dunia lebih pasti daripada yang sudah-sudah. Bila kapitalisme dunia akan runtuh, kita tak dapat meramalkan dan ramalan itu pun tak perlu. Komunisme tidak didasarkan atas lelamunan teosofi. Kaum komunis menyiapkan diri untuk berjuang dan melakukan perjuangan itu bukannya karena mereka percaya pada komunisme sebagai satu kegaiban dunia, akan tetapi karena menurut materialisme dialektika Marx, yakni perjuangan kasta,
yang telah dapat membawa peri penghidupan yang semula sangat primitif kepada tata hidup kapitalisme dengan mutlak harus membawa peri penghidupan masyarakat kita dewasa ini kepada bentuk yang lebih tinggi, yaitu komunisme. Kita kaum komunis janganlah agaknya sangat asik memikirkan persoalan tentang ada dan tidaknya kemungkinan masa damai dan kemungkinan lamanya masa damai. Kita tak boleh merasa pesimis pun tak boleh merasa optimis, karena kedua perasaan itu akan mudah membawa kita pada oportunisme. Adalah kewajiban kita membentuk di mana-mana partai komunis, partai rakyat pekerja, dan memperkuatnya, membawa massa yang menderita di bawah pimpinan kita, dan akhirnya memperkuat ikatan dan setia kawan internasional. Jika nanti waktu untuk bertindak bagi kita telah datang, baik nasional maupun internasional, maka tiap-tiap komunis dan tiap-tiap seksi internasional ketiga harus mengetahui tugas-tugasnya masing-masing yang harus dilakukan. Demikianlah bab pertama dari buku NAR dari Republik Indonesia menuju ke Republik Indonesia, dituliskan pada tahun 1924, beberapa waktu setelah selesainya Perang Dunia Pertama. Tan Malaka menggambarkan dengan jelas situasi dunia pada saat itu. Kelompok pemenang perang yang menjajah, menindas, menghisap negara-negara yang kalah perang, dan itu kemudian juga berdampak kepada negara-negara dunia ketiga. Demikianlah, kita akan kembali bertemu untuk tulisan-tulisan yang lainnya. Terima kasih.